Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini, masih bersama dengan Bapak Sugianto, guru mapel IPAS kelas 10 TPM SMK NU Barurung. Pada pertemuan kali ini adalah lanjutan dari bab yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang lingkungan, juga tentang limbah yang telah kalian presentasikan untuk masing-masing kelompok kemarin. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang pengolahan limbah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sebelumnya Pak Sugi mengingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan di saat pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, kalian harus tetap belajar meskipun di rumah. Pada mapel kali ini, Pak Sugi akan membawakan materi tentang pengolahan limbah. Berikut adalah tampilannya. Ini Pak Sugi sudah menyiapkan beberapa foto terkait dengan limbah. Silakan diperhatikan di layar. Oke, ini masalah lingkungan. Ini adalah foto. Jika fotonya seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kondisi sudah sangat tercemar, lingkungannya sudah sangat tidak mendukung, untuk daya dukung lingkungan juga sudah melampaui batas, sehingga kondisinya seperti ini. Ini sebenarnya tidak jauh dari kita. Kalau kalian jeli, beberapa sungai yang ada di sekitar kita itu seperti ini miris sekali memang. Tapi jangan berkecil hati, kalian adalah sebagai agen perubahan. Apa yang bisa kita sumbangkan atau sumbangsi kita untuk permasalahan seperti ini? Apa yang harus kalian lakukan? Oke, selanjutnya ini foto ketika ada beberapa orang ketika berbelanja itu membawa kresek dalam jumlah banyak, tas kresek dalam jumlah banyak. Coba hitung, mari kita bernalar. Jika dalam sehari ada 100 orang yang membeli barang di supermarket, dan setiap orang akan mendapatkan pembungkus plastik sebanyak 1, maka dalam sehari berapa plastik yang akan dibuang? Jika hal itu berlangsung selama 1 minggu, berapa plastik yang akan dibuang? Jika 1 bulan, berapa yang akan dibuang? Dan seterusnya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya plastik itu termasuk sampah yang non biodegradable, artinya tidak dapat diuraikan, atau mungkin bisa diuraikan pun waktunya sangat lama. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan sampah plastik itu baru bisa diurai di atas 100 tahun. Bayangkan, 1 sampah plastik. Padahal setiap hari kita menggunakan sampah, menggunakan plastik yang berujung menjadi sampah yang segitu banyaknya. Oke, selanjutnya, nah ini jika 100 yang kita gunakan per hari, jika dalam 1 minggu 700, jika dalam 1 bulan 3000 plastik, itu hanya 1 orang. Sedangkan pada kota-kota besar itu jumlah warganya jutaan. Berapa sampah plastik yang dihasilkan? Nah, ini foto kondisi lingkungan tercemar. Ini baru dari 1 supermarket. Bagaimana jika dari 1000 supermarket di Indonesia? Nah, ini akhirnya pengolahan sampah yang tidak baik, sampah dibuang ke sungai atau mungkin terbawa air hujan sehingga
berada di sungai. Sedangkan yang pada gambar ini lebih miris lagi, dibuang, hanya dibuangnya itu di pinggir jalan, tidak ada yang ngolah. Ya, ini sebenarnya masalah-masalah seperti ini tidak jauh dari apa yang ada di lingkungan kita. Oke, pada dasarnya perihal pengolahan limbah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Pasal 21 ayat 1, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya keseimbangan pelestarian sumber daya dan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian pengolahan limbah sendiri adalah penanganan limbah yang baik akan menjamin kenyamanan semua orang. Penanganan limbah yang baik akan menjamin tempat tinggal atau tempat kerja yang bersih, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, mencegah perkembangbiakan penyakit. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu, Pak Sugi sudah memberikan contoh limbah yang ada di sekitar lingkungan kita, misalkan gram bobot. Nah, ini pada poin 2 disebutkan mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, dan juga pada poin 1 menjamin tempat tinggal atau tempat kerja yang bersih. Bayangkan jika bengkel bobot kita itu setiap kali kalian melakukan kerja bobot, limbahnya ini dibuang sembarangan atau mungkin tidak dibuang, kondisinya pasti sangat membahayakan sekali, karena itu terkait dengan gram yang sangat tajam dan membahayakan. Tentunya ketika gram itu nanti melukai temanmu atau mungkin guru atau mungkin siapapun yang berada di sekitar lingkungan bengkel ketika kalian menghasilkan limbah dan tidak dikelola atau mungkin dibuang dengan baik. Oke, selanjutnya pengolahan limbah. Mengapa limbah perlu untuk diolah? Kenapa kok limbah itu perlu diolah? Ini jawabannya karena berpotensi mencemari lingkungan. Dengan bertambahnya nilai manfaat limbah, maka pemakaian sumber daya dapat diefisienkan pemanfaatannya. Perlu diolah dengan proses dan pendekatan untuk memperkecil dampak melalui perpanjangan nilai. Nah, ini misalkan menggunakan lagi seperti itu. Pengolahan limbah sendiri harus menggunakan proses dan pendekatan teknologi yang akrab lingkungan. Nah, ini mungkin maksudnya adalah berwawasan lingkungan. Pengolahan limbah, proses menghilangkan suatu zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Ini pengertiannya. Tujuan pengolahan limbah untuk menjaga lingkungan dari berbagai macam pencemaran yang terjadi. Kalian ketahui pandemi yang ada sekarang, COVID-19 itu, kalau kalian tahu historis atau sejarahnya, itu berasal dari Wuhan, China. Sedangkan awal mulanya itu dari pasar hewan, kebiasaan buruk di masyarakat yang berada di kota tersebut mengakibatkan virus yang ada ini tidak bisa terkendalikan, sehingga menjadi sebuah bukan endemi lokal tapi sudah menjadi pandemi. Ini contoh penanganan lingkungan yang tidak baik, akhirnya dampaknya ke seluruh dunia. Oke, tujuan identifikasi masalah. Ini kalian nanti akan diperintahkan untuk mengidentifikasikan suatu masalah, mengklasifikasikan atau menggolongkan limbah tersebut, apakah termasuk limbah berbahaya atau tidak. Ini nanti kalian Pak Sugi akan perintahkan untuk mengidentifikasikan sebuah masalah yang ada, menentukan sifat limbah tersebut, untuk menilai kecocokan untuk diolah dengan limbah lainnya, menilai atau menganalisis potensi terhadap lingkungan. Nah, ini memang berbahaya betul jika memang penanganan limbah itu tidak bijak atau mungkin kurang baik. Ini contoh yang Pak Sugi sebutkan tadi. Ini limbah yang sudah mencemari sebuah lingkungan sungai. Akibatnya apa? Lihat potensi ikan segini banyaknya, akhirnya ya terbuang percuma, mati semua. Ini tentunya yang dirugikan tidak 1-2 orang. Untuk selanjutnya, ini yang paling dekat dengan lingkungan kita. Ini berada di TPST Benowo. Mungkin diantara kalian ada yang rumahnya dekat dengan TPST Benowo. Nah, ini kondisinya itu seperti ini sekarang, sudah menjadi gunung sampah, bahkan lebih tinggi dari Stadion Gelora Bung Tomo itu sendiri.
Nah, ini perlu kalian pikirkan, kalian sebagai generasi muda harus punya solusi. Nanti Pak Sugi tanya alternatif solusinya, mungkin nanti bisa didiskusi di WA grup kelas. Oke, selanjutnya pengolahan limbah, seluruh rangkaian proses yang dilakukan untuk mengkaji aspek manfaatan benda. Ini suatu kegiatan sampai betul-betul pada akhirnya harus menjadi limbah karena tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Ini pengertian juga untuk pengolahan limbah. Prinsip hierarki pengolahan limbah itu ada 6M: mencegah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memperoleh kembali, mengolah secara aman. Kemarin kita sudah mengenal dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Sekarang Mbak Sugi tambahkan ada 6M, yaitu prinsip pengolahan limbah. Ini untuk yang pertama, mencegah timbulnya limbah pada suatu sumber waste, avoid waste provision, sehingga tidak dihasilkan limbah atau zero waste. Ini pada TPST Benowo kita tahu sendiri ya, kemarin pada waktu Bu Risma melakukan peresmian, di situ itu ada pabrik besar yang dibangun di tengah-tengah tumpukan sampah yang ada. Kalian tahu pabrik itu adalah pabrik pengolahan sampah yang mana akan dijadikan untuk tenaga listrik. Jadi PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi kalau sampean atau mengetahui ketika lewat Gelora Bung Tomo, sampean kalian semua akan tahu, oh seperti itu bentuk dari pabrik yang digunakan untuk mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Oke, ya kemudian untuk mencegah ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip produksi bersih, zero waste tadi, menerapkan teknik konservasi. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, melakukan minimisasi. Ya, ini pengurangan ya. Mungkin bisa disebut dengan pengurangan produksi bersih. Ini juga untuk mengurangi dampak lingkungan. Mungkin kemudian yang selanjutnya, langkah yang ketiga adalah pemanfaatan dengan cara penggunaan kembali, reuse. Ini biasanya digunakan sejenis limbah atau sampah yang ada ini digunakan kembali. Banyak sekali contohnya, nanti kalian bisa browsing di internet. Kemudian yang selanjutnya, langkah keempat adalah pemanfaatan dengan cara recycle. Recycle adalah yaitu mendaur ulang komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi atau secara termal. Nah, termal yang menghasilkan produk yang sama atau produk yang berbeda. Nah, biasanya recycle ini ciri khasnya adalah menghancurkan. Jadi limbah yang sudah ada itu diolah. Atau mungkin kalau Pak Sugi kasih contoh sederhana itu seperti di Ciwi Kimia. Ciwi Kimia itu mengembangkan sampah plastik atau limbah kertas, limbah kertas yang ada itu didaur ulang menjadi kertas-kertas baru, dijadikan bubur kertas terlebih dahulu, kemudian dicetak lagi untuk dijadikan kertas-kertas yang baru, tentunya dengan klasifikasi yang mungkin berbeda grade-nya. Oke, selanjutnya langkah yang kelima adalah pemanfaatan limbah dengan cara recover, yaitu perolehan kembali komponen yang bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi atau secara termal. Nah, ini yaitu dengan cara recovery. Nah, ini cukup banyak ya, memulihkan kembali. Yang keenam adalah pengolahan processing limbah dengan metode yang memenuhi syarat lingkungan dengan keselamatan manusia. Ini biasanya kalau processing ini pada limbah jenis cair. Kalau sebelum limbah itu dibuang ke sungai harus melalui instalasi yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah atau disebut dengan IPAL. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anakku yang sangat saya cintai, Pak Sugi sudah menyiapkan penugasan yang nanti Pak Sugi akan share di WA grup kelas. Untuk semuanya diperhatikan, silakan nanti masing-masing contoh pengolahan limbah tadi kalian silahkan untuk googling, cari sumber di internet,
tentang jenis-jenis pengolahan limbah sebanyak mungkin ya. Jadi nanti kalau sudah selesai silakan disusun dalam bentuk laporan, dan laporannya silakan untuk dikirimkan ke WA grup. Linknya nanti silakan dikirimkan, dan juga mungkin bisa japri saja Pak Sugi untuk pengumpulan tugas yang ada. Sekian dari Pak Sugi, terima kasih untuk semua. Sekali lagi Pak Sugi mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu supaya kita terhindar dari penularan COVID, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Terima kasih untuk anak-anakku yang sangat saya cintai. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Semangat, terus semangat. Belajarnya harus tetap semangat. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa dan hebat. Terima kasih. Pak Sugi akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.